Halo semua, selamat datang di channel Into United, tempat di mana setiap detik berita Manchester United selalu terasa penting. Di edisi hari ini, kami punya berita-berita keren, rumor dan update transfer yang semakin memanas karena berita hoax terus bermunculan. Bruno Fernandes, kapten Manchester United, mengkritik timnya sendiri dan siapa wakil kaptennya untuk musim ini. Dan apa benar, Ruben Amorim lebih menginginkan gelandang bertahan baru daripada seorang striker? Sebelum kita mulai, silakan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Update transfer, Newcastle membuat langkah penting untuk menggaet Benjamin Sesko. Pada hari Senin malam waktu setempat, Newcastle telah mengajukan tawaran resmi kepada RB Leipzig senilai 90 juta euro dengan rincian 80 juta euro cash dan 10 juta euro add-on. Sementara Manchester United menegaskan lagi kepada RB Leipzig bahwa mereka baru akan mengajukan tawaran apabila Sesko benar-benar memutuskan untuk memilih United sebagai tujuan berikutnya. Seperti yang dilansir Fabrizio Romano, Benjamin Sesko belum mengambil keputusan. Sesko bersama agen dan keluarganya sedang mempertimbangkan semua rincian keputusan ini, kata Romano. Manchester United dalam 3 hari terakhir juga telah ditawari kemungkinan untuk menandatangani Dusan Vlahovic sebagai alternatif striker lain apabila gagal mendapatkan Sesko. Berita kepindahan Fermin Lopez ke Manchester United adalah hoaks. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa tidak ada negosiasi antara Man United dan Barca untuk Fermin Lopez. Tidak ada apa-apa di tahap ini dan fokus Fermin sepenuhnya adalah bertahan di Barcelona. Dua incaran Manchester United lepas dan bergabung ke klub Premier League lain. Mereka adalah kiper Botafogo John Victor yang telah menerima tawaran dari West Ham. Meski belum resmi, keinginan John untuk pindah dan diskusi antara kedua klub mengenai struktur biaya dan kesepakatan atas John dinilai akan mencapai kata sepakat dalam waktu dekat. Pemain kedua adalah Joao Palhinha dari Bayern Munich. United yang sampai saat ini masih membutuhkan seorang gelandang bertahan sempat menjadikan pemain Portugal itu sebagai incaran mereka. Namun, United yang terlalu fokus menyelesaikan transfer Mbeumo dan masih fokus dalam transfer Sesko, membuat Palhinha dilepas ke Tottenham. Dia telah menyelesaikan tes medisnya di Tottenham dan menandatangani kesepakatan pinjaman 1 musim dengan klausul pembelian tidak wajib sebesar 30 juta euro. Tottenham akan menanggung seluruh gaji sang pemain. Alejandro Garnacho telah memberikan prioritas total untuk bergabung dengan Chelsea. Pembicaraan telah berlangsung antara pemain dengan Chelsea. Namun belum ada negosiasi dengan Manchester United dan harga akan menjadi faktor kunci kesuksesan transfer ini. Manajer Ruben Amorim mengatakan bahwa Alejandro Garnacho adalah anak yang sangat berbakat, tapi terkadang hal-hal tidak berjalan dengan semestinya. Anda tidak dapat menjelaskan secara spesifik apa itu. Jelas dia menginginkan sesuatu yang berbeda dengan kepemimpinan yang berbeda, kata Amorim kepada BBC. Rumor transfer, Manchester United dirumorkan menunjukkan minat pada Hayden Hackney, gelandang Middlesbrough berusia 23 tahun yang memenangkan kejuaraan Eropa U21 bersama Inggris. The Borough baru saja menolak tawaran Ipswich sebesar 20 juta pound untuk Hackney, dan membuka pintu untuk menerima tawaran dari United. United mungkin merasa bahwa Hackney adalah pemain yang cocok bermain di Liga Premier dan membuat persaingan dengan Manuel Ugarte yang gagal tampil mengesankan saat melawan Everton. Hackney dinyatakan menolak Ipswich agar bisa bergabung dengan United. Menurut Marca, Manchester United mungkin akan kalah pada perburuan gelandang muda berbakat asal Valencia, Javi Guerra. Valencia dikabarkan telah menawarkan kontrak baru untuk Guerra agar tetap tinggal di Spanyol. Valencia menawarkan Guerra kontrak dengan paket gaji sekitar 13 juta pound bruto, dengan durasi kontrak sampai 2029. Itu adalah gaji yang sangat besar bagi orang Spanyol. Seperti halnya Hackney, kehadiran Guerra ke United akan menjadi tambahan yang sangat baik untuk klub yang sedang membutuhkan tambahan gelandang tengah. Jadi, mari kita tunggu dan lihat apakah pemain Spanyol ini memutuskan untuk memperpanjang kontrak di Valencia dan mendapatkan gaji yang tinggi atau memilih menunggu pinangan dari Old Trafford. Menurut Football Transfers, Manchester United telah mengadakan pembicaraan mengejutkan untuk menandatangani penjaga gawang Manchester City Stefan Ortega. Ortega telah dimasukkan dalam daftar pemain yang ingin dijual setelah City kedatangan James Trafford musim panas ini. Ortega telah membuktikan dirinya jauh lebih baik daripada hanya menjadi penjaga gawang cadangan untuk Ederson. Hal yang mengejutkan adalah bahwa laporan menyebutkan bahwa kiper asal Jerman itu bersedia untuk pindah ke Old Trafford. Seseorang bertanya-tanya bagaimana fans akan bereaksi terhadap berita ini, tapi Ortega mungkin masih bisa diterima karena dia belum melakukan apa-apa sejauh ini untuk City. Menurut Corriere dello Sport, Kolo Muani telah menolak kemungkinan pindah ke Man Utd.
Pemain berusia 26 tahun lebih suka pindah ke Juventus dan dia juga menolak pendekatan dari Chelsea dan Arab Saudi. Pemain internasional Prancis ini telah kembali ke PSG setelah masa pinjamnya ke Juventus selesai. PSG meminta harga sekitar 35 juta pound sampai 39 juta pound untuk Kolo Muani dan Juventus belum mencapai kesepakatan dengan klub Ligue 1 itu. Manchester United telah menutup tur pramusim mereka di Amerika Serikat dengan hasil imbang 2-2 melawan Everton. Tetapi masih ada cerita yang menjadi perbincangan utama di kalangan para fans. Cerita itu adalah komentar pedas dari sang kapten Bruno Fernandes dalam menyoroti penurunan intensitas dan sikap tim saat bertahan melawan Everton. Dalam wawancara pasca laga, Fernandes mengakui bahwa United tampil malas saat kehilangan bola. "Kami sedikit malas. Kalau kamu malas, kamu bisa membayar mahal itu kapan saja," kata gelandang asal Portugal itu secara belak-belakan, sebuah kritik yang tidak biasa mengingat United tampil sebagai juara dalam turnamen pramusim tersebut. Tapi Fernandes justru menunjukkan bagaimana cara memikul tanggung jawab sebagai pemimpin tim. Komentar tersebut bukan tanpa dasar. United 2 kali unggul namun 2 kali pula United membiarkan Everton menyamakan kedudukan. Sebuah peringatan awal mengingat ketatnya persaingan Premier League yang akan segera mereka hadapi. Menariknya, pelatih Ruben Amorim tak menepis kritik dari kaptennya itu. Justru ia menganggap komentar Fernandes sebagai hal yang positif. "Saya senang pemain merasa seperti itu, artinya mereka sadar akan tanggung jawab mereka," ujar Amorim. Ia mengakui bahwa performa selama tur cukup baik, namun masih banyak ruang untuk berkembang sebelum Premier League dimulai. Lebih jauh, Fernandes juga menyuarakan perlunya tambahan pemain baru agar tercipta persaingan sehat dalam skuad. "Kita butuh lebih banyak kualitas, supaya semua pemain termotivasi untuk mendapatkan tempat di tim utama," katanya. Meski ia tak mau terlalu mencampuri urusan transfer, Fernandes menegaskan bahwa klub harus bergerak cepat agar tak tertinggal dari para pesaing. "Saya tahu ada batasan finansial, tapi kami membutuhkan bantuan. Klub dan pelatih sudah berusaha, dan semoga 1 atau 2 pemain lagi bisa datang," tambahnya. Amorim sendiri mendukung visi itu. Baginya, membangun tim bukan hanya soal taktik, tapi juga kultur dan mentalitas. Ia menyoroti pentingnya lingkungan kerja yang sehat, standar tinggi, dan keterbukaan terhadap kritik bahkan dari pemain. Tur pramusim ini mungkin telah berakhir, namun evaluasi baru saja dimulai. Komentar Fernandes menjadi cermin bahwa di balik trofi Summer Series, ada kesadaran kolektif bahwa tim ini masih belum berada di level yang seharusnya. Dan dengan pelatih serta kapten yang berani berkata jujur, United tampaknya siap menyambut musim baru dengan tekad yang lebih besar. Laga melawan Everton dalam ajang Premier League Summer Series di Atlanta itu juga memberi sinyal kuat akan satu hal. Manchester United butuh tambahan gelandang bertahan, dan itu harus terjadi sebelum musim dimulai. Dalam skema 3-4-2-1 milik Ruben Amorim, 2 gelandang tengah memegang peranan vital. Mereka dituntut untuk mobilitas tinggi, mampu merebut bola, menjaga keseimbangan transisi, dan tetap tenang dalam penguasaan bola. Namun sayangnya, sektor ini justru jadi titik lemah saat melawan Everton. Manuel Ugarte, yang sebelumnya tampil cukup baik saat menghadapi West Ham, justru tampil mengecewakan. Ia kehilangan bola dalam situasi krusial yang berujung gol pertama Everton. Dia juga melakukan clearance buruk yang hampir menghasilkan gol kedua bagi Everton. Dan dia bahkan sempat terpeleset serta lamban bereaksi setelah jatuh, adegan yang sangat mengganggu untuk tim sebesar Manchester United. Meski Kobbie Mainoo yang menemani Ugarte sebagai gelandang tengah berbakat dan tenang dengan bola, dia bukan gelandang yang cepat secara fisik. Kombinasi keduanya membuat lini tengah United terlihat rentan saat ditekan. Hal yang sama seperti Casemiro yang mulai kehilangan kecepatannya. Tanpa gelandang bertahan yang tangguh, Amorim akan kesulitan menjalankan filosofi permainan agresifnya. Itulah sebabnya mengapa transfer Benjamin Sesko di lini depan bukan satu-satunya prioritas. United justru lebih butuh pemain yang bisa mendominasi lini tengah defensif. Seorang gelandang dengan naluri bertahan, stamina kuat, dan cerdas membaca permainan, profil yang belum benar-benar dimiliki saat ini. Bruno Fernandes sendiri, yang turun dari posisi nomor 10 ke lini tengah pada babak kedua melawan Everton, menjadi bukti betapa gentingnya situasi ini. Meskipun mampu membaca permainan, Fernandes bukan tipikal gelandang jangkar, dan jika ia terus dipaksa turun terlalu dalam, potensi kreativitasnya di depan justru akan terbuang sia-sia. Kondisi ini membuat pekerjaan Jason Wilcox dan tim rekrutmennya makin berat. CEO klub Omar Berada sudah menegaskan bahwa mereka terus bekerja siang dan malam untuk memperkuat skuad. Tapi waktu terus berjalan dan musim baru sudah di depan mata. United memang sudah belanja besar untuk Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Tapi jika tidak ada sosok tangguh di depan lini belakang, semua itu bisa sia-sia. Skema Amorim butuh fondasi kuat di tengah,
talenta menyerang di depan saja tidak cukup. Musim lalu, rapuhnya lini tengah jadi salah satu penyebab buruknya performa United. Kita masih ingat betapa seringnya lawan melewati lini tengah United yang begitu kosong dan terbuka seperti jalan tol. Tahun ini mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Untuk itu, memiliki gelandang bertahan yang tangguh adalah sebuah kewajiban untuk meraih mimpi besar Ruben Amorim membawa United terbang tinggi. Ruben Amorim mengungkapkan keinginannya bertahan di Old Trafford hingga 20 tahun dan telah menunjuk kapten Manchester United untuk musim depan. Dalam interviunya belakangan ini, Amorim membahas beberapa poin penting dalam keberlangsungan karirnya di Manchester United. Ruben Amorim tak main-main saat mengatakan, "Saya ingin bertahan di Manchester United selama 20 tahun." Di tengah tekanan, kritik, dan musim terburuk United dalam setengah abad terakhir, pelatih asal Portugal itu justru berbicara tentang masa depan jangka panjang. Amorim mengatakan, "Saya tahu musim lalu saya menghabiskan semua kredit saya. Tapi saya siap memulai dari awal." Di musim pertamanya, United hanya menang 7 kali dari 27 laga Premier League. Namun bukannya mundur, Amorim memilih menata ulang tim, membangun kembali fondasi, dan mempersiapkan langkah besar berikutnya. Salah satu strategi barunya adalah membentuk grup pemimpin berisi 6 pemain senior. Ini sekaligus merupakan urutan kapten United untuk musim ini. Kami punya Bruno Fernandes, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Tom Heaton, dan Nusair Mazraoui. Mereka bertanggung jawab atas suasana tim. Masalah kecil, itu tugas mereka, ujar Amorim. Ini adalah pendekatan yang mengedepankan tanggung jawab kolektif dan kedewasaan pemain, sesuatu yang sebelumnya hilang dari ruang ganti United. Hubungan Amorim dengan Sir Jim Ratcliffe sang pemilik klub juga mencuri perhatian. "Kami punya hubungan tanpa basa-basi. Dia mengirimi saya gift. Kami bercanda. Tapi ketika ada masalah, kami bicara langsung. Kalau saya omong kosong, dia akan langsung membantah." Jelasnya, keduanya dikenal sebagai sosok yang blak-blakan, dan itu membuat kerja sama mereka berjalan tanpa drama yang tak perlu. Namun di balik semua itu, Amorim juga sempat berada di titik nadir di musim lalu. Ia mengaku, yang paling sulit bukan pulang setelah kalah, tapi saat berangkat ke stadion, "Saya tahu kami akan kesulitan. Rasa itu, perasaan bahwa kami tak cukup kompetitif, adalah hal terberat." Bahkan ia sempat mempertimbangkan untuk mundur. Tapi ia menyadari itu lebih karena egonya sendiri ketimbang solusi rasional. "Saya romantis soal ini. Saya merasa mengecewakan banyak orang. Tapi saya tahu apa yang harus dilakukan untuk mengubahnya," tambahnya. Amorim juga menyinggung keputusan besar yang ia ambil musim lalu, mengorbankan Premier League demi fokus ke Liga Eropa. "Rasanya bertentangan dengan semua naluri saya. Tapi saya pikir dengan fokus ke satu kompetisi kami bisa lolos ke Liga Champions. Sayangnya kami kalah di final." Soal pemain, ia juga tegas, Rashford, Garnacho, Sancho, dan beberapa nama lain tidak masuk rencananya. Beberapa pemain jelas menunjukkan bahwa mereka ingin pergi. Itu normal. Bukan soal siapa yang baik dan siapa yang buruk. Mereka ingin tantangan baru. Saya menghormatinya. Tapi saya harus fokus ke pemain yang ingin bertahan. Amorim juga membantah anggapan bahwa ia terlalu kaku secara taktik. "Saya bukan pelatih yang keras kepala. Saya mencuri banyak ide dari pelatih lain, bahkan cara pemanasannya. Tapi saya percaya untuk jadi tim kuat, kita harus punya dasar yang kokoh dulu." Untuk musim baru ini, Amorim menyambut pemain-pemain seperti Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha dengan optimisme tinggi. "Saya sangat senang dengan rekrutan kami. Mereka sudah terbukti di Premier League, pelatih manapun pasti mau mereka," tegasnya. Dan di balik semuanya, Amorim tetap percaya satu hal, bahwa Manchester United masih punya DNA juara. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli, sejarah, fans, kebanggaan. United punya semuanya. Dan kami juga punya uang, meski tidak bermain di Liga Champions. Yang kami butuhkan sekarang adalah budaya yang tepat. Apakah Ruben Amorim akan benar-benar bertahan 20 tahun di Old Trafford? Belum ada yang tahu. Tapi yang pasti ia datang bukan sekadar untuk mencoba. Ia datang untuk membangun. Dan ia percaya, the good days is coming. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United. Langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.